Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan kajian kitab kuning ya, dalam rangka untuk memperluas wawasan agama kita sehingga kita semakin benar di dalam berpijak, di dalam menghukumi orang lain serta beribadah sesuai dengan syariah. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas atau membuka kembali kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Bahasan tentang bagaimana tentang masalah tasawuf. Karena banyak beredar di masyarakat bahwa tasawuf itu sesat, tasawuf itu penuh khurafat, tasawuf itu pasti hubungannya dengan klenik, masuk neraka, ahlul bid'ah dan sebagainya. Apakah begitu? Bisa dikatakan 100% salah juga tidak, 100% benar juga tidak. Sebab yang mereka hukumi hanyalah kasus atau sebagian ahwal dari orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Sebenarnya mereka adalah bukan seorang sufi sejati, tetapi hanya sekedar pengakuan-pengakuan mereka yang mengaku sebagai seorang yang menapaki jalan tasawuf. Adapun orang-orang tasawuf sejati adalah mereka yang akhlaknya meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak sesuai dengan syariat, ya, perilaku mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaful ummah. Kesempatan ini kita akan coba untuk membahas apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab. Langsung saja kita akan membahas tentang usulut tasawuf. Wa usulut tasawufi khamsatun. Pokok tasawuf itu ada 5. Jadi kalau kita ingin mengenal tasawuf sejati, itu pokoknya 5. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyati, di dalam sir dan alaniyah, di dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang-orang munafik yang takwanya hanya pada saat terang-terangan, tetapi dia menentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa tatahaqqaqu bil wara' wal istiqamah, dan itu dibuktikan atau dinyatakan dengan sifat wara dan istiqamah atau bukti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan wara dan istiqamah. Yang kedua adalah wattiba'us sunnati. Nah ini, dan harus mengikuti sunnah. Jadi usul tasawuf yang kedua adalah mengikuti sunnah fil aqwali wal af'ali, di dalam ucapannya ataupun di dalam perbuatannya. Dia harus selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatahaqqaqu bil hifdzi wa husnil khuluqi wa husnil khalqi, dan itu diyakinkan atau dinyatakan dengan menghafalkan, menjaga sunnah, menjaga hadis, menghafalkan hadis, dan juga dengan akhlak yang baik, diaplikasikan dalam bentuk akhlak yang baik. Kemudian wal i'radu anil khalqi fil iqbali wal idbari, ya, berpaling dari makhluk, artinya dia tidak bergantung kepada makhluk, ya, betul-betul dia berpaling dari makhluk, baik di hadapannya ataupun di belakang makhluk. Wa yatahaqqaqu bis sabri wa tawakkul, dan itu dinyatakan dalam bentuk kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ta'alluq kepada Allah, dia berpaling kepada makhluk, artinya dia istighna, tidak membutuhkan makhluk dan dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia indikasinya adalah selalu sabar atas apapun yang terjadi dan tawakul, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pandas yang keempat adalah ar-ridha anillahi, dari Allah Subhanahu, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala fil qalil wal katsir, ya, di dalam pembagian yang sedikit ataupun yang banyak. Wa yatahaqqaqu bil qanaa'ah wat tafwidhi, dan itu dibuktikan atau dinyatakan dengan qanaa'ah ataupun pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi implikasi daripada ridha itu adalah qanaah dan tafwid, pasrah kepada Allah. Qanaah itu pernah dikatakan oleh para ulama, al-qani'u ghaniyun walau kana ju'a. Orang yang qanaah itu adalah orang kaya meskipun dia itu dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Karena dia ridha terhadap qismah atau pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak jempolan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pondasi atau usul daripada tasawuf adalah warruju'u ila Allahi fis sarra wad dharra wa yatahaqqaqu bisyukri was fis sarra'i wal iltija'i ilahi fid dharra. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira ataupun dalam keadaan mudhara, dalam keadaan luang, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, kembali kepada Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Dan itu implikasinya adalah dengan syukur, ya, dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia gembira, syukur kepada Allah, wal iltija ilaihi fid dharra, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia madarat, miskin atau mendapatkan masalah atau dalam keadaan menderita, itu dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 dasar tasawuf. Maka ironis kalau kemudian langsung dicap sebagai tasawuf adalah sesat, apalagi sebagai ahlul bid'ah dan sebagainya. Karena memang salah satu usulnya harus ittiba'us sunnah, harus mengikuti sunnah. Makanya Abu Yazid Al-Bastami pernah mengatakan kalau ada orang mengklaim tasawuf tapi dia tidak berjamaah, maka dia adalah orang yang dusta dalam klaimnya tersebut. Wal istimdaduhu, pengambilan ilmu tasawuf itu minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan hadis harus. Wal athari thabitati an khawasil ummati, dan athar yang valid, ya, dari umat-umat yang pilihan, umat-umat khusus. Jadi bukan sembarangan, bukan kemudian halu atau keluar dari hayalan-hayalan, tetapi memang betul-betul ngambil dari Al-Quran dan Sunnah serta athar atau ungkapan-ungkapan yang thabit, yang valid, yang sahih dari umat-umat yang khusus, spesial, terpilih. Ini harus kemudian dihayati betul. Dan kemudian bahasan-bahasan tasawuf itu ya tentang sifat-sifat hati, ya, seperti apa, misalnya seperti zuhud, wara, mahabbah, qanaah dan sebagainya. Itu merupakan bahasan-bahasan tasawuf, yaitu memasukkan sifat terpuji dan membuang sifat tercela, ya, memasukkan sabar, syukur, ridha, tawakkul, kemudian zuhud dan sebagainya. Yang dibuang adalah tama, itba'ul hawa, hubbud dunya, kemudian hasud dan sebagainya, dibuang dari hati. Nah, itu semuanya adalah perilaku-perilaku terpuji, akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka klaim tasawuf itu sesat, tasawuf itu ahlul bid'ah adalah klaim yang salah. Tidak semestinya kita menjustifikasi sesuatu golongan sebelum kita mengamalkan dan mengetahui ajaran tersebut. Syekh Junaid pernah mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapapun dia berfikih tetapi tidak bertasawuf, maka dia fasik. Siapapun dia yang bertasawuf saja tetapi tidak berfikih, maka dia bisa zindik. Artinya kita kolaborasikan secara menjadi seimbang, komposnya seimbang antara usulidin, furuidin dan samrodin, usul, fikih dan tasawufnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, lurus dan insyaallah selalu insaf di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.